warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pertemuan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian Ibu akan mengaksen kehadiran kalian. Salahumairah, Hadirah Bu. baiklah, kita akan membahas materi tentang khalifah Abbasiyah yang terkenal pada masa pemerintahan Abbasiyah. Di sini ada 4 khalifah yang terkenal, yaitu yang pertama Abu Ja'far al-Mansur. Yang kedua Harun al-Rashid. Yang ketiga Al-Mukmin. Maksud saya Al-Makmun. Yang keempat ada Al-Muqtasim. Pada yang pertama yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini dikenal sebagai orang yang cerdas juga tegas. Abu Ja'far al-Mansur mempunyai 7 kebijakan yang menjadi pedoman atau menjadi panutan bagi khalifah sesudahnya. Pada masa Abu Ja'far al-Mansur, beliau dan pasukan Islam mampu menguasai atau mengalahkan kerajaan besar di Selat Bosporus yang diketuai atau yang menjadi ratu yaitu Ratu Irene. Dan Ratu Irene itu membayar umpeti kepada Abu Ja'far al-Mansur dengan menjual gereja-gerejanya untuk bisa membayar umpeti tersebut. Kemudian yang kedua yaitu Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ini dikenal sebagai orang yang dihormati, alim, dan juga sangat dimuliakan di sepanjang menjadi khalifah. Harun al-Rashid pernah naik haji dengan berjalan kaki, dan kemudian dia sholat sebanyak 100 rakaat di sana. Kemudian pemerintahan Harun al-Rashid adalah puncak keemasan dari Bani Abbasiyah. Di zaman Harun al-Rashid ada Baitul Mal. Baitul Mal ini ditugaskan untuk menanggung narapidana dengan memberikan setiap orang makanan yang cukup, juga memberikan pakaian pada musim dingin dan juga musim panas. Khalifah al-Rashid menjadikan program sosial tersebut sebagai tugas juga tanggung jawab pada Baitul Mal. Kemudian langsung pada Khalifah al-Makmun. Khalifah al-Makmun ini memerintah pada tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah. Sifat yang menonjol pada Khalifah al-Makmun yaitu sifatnya yang pemaaf. Terbukti bahwa al-Makmun ini memaafkan para pemberontak atau penjahat yang bernama Fadli bin Ar-Rabi'ah yang telah menghasut komplotan penjahat menentang dirinya atau menentang al-Makmun. Dan juga beliau memaafkan Ibrahim bin al-Mahdi yang telah melantik dirinya pada saat Khalifah al-Makmun tidak berada di Baghdad. Kemudian ada Khalifah al-Muqtasim. Khalifah al-Muqtasim ini memerintah pada tahun 467 Hijriah Masehi sampai 487 Masehi. Beliau dibesarkan dalam suasana ketentaraan. Pada masa
Khalifah Al-Ma'mun, yaitu khalifah sebelumnya, Al-Muqtasim ini dipercaya atau menjadi tangan kanan kerajaan karena beliau mempunyai sikap keberanian dan tegas dalam kepemimpinan. Al-Muqtasim memerintah pada masa Abbasiyah, masih mengalami kejayaan peradaban pada ilmu pengetahuan. Beliau dikenal sebagai pecinta ilmu dan juga pengembang ilmu pengetahuan. Kemudian langsung pada poin selanjutnya, yaitu kebijakan pada masa Khalifah Abbasiyah. Kebijakan pada masa Abbasiyah. Ada 7 kebijakan di masa Abbasiyah. Nah, 7 kebijakan Abbasiyah ini dari usulan atau dari pemikiran pada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. 7 kebijakan tersebut yaitu yang pertama, memindahkan pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dari Hasyimiyah ke Baghdad. Kemudian ada kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah yang dibuka menjadi kota terbuka untuk semua peradaban dari berbagai bangsa yang masuk. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat mulia dan juga berharga. Kebijakan yang keempat yaitu rakyat diberi beban berpikir serta memperoleh hak asasinya. Yang kelima yaitu para menteri keturunan Persia diberi hak penuh untuk menjalankan pemerintahan sebagai mereka memegang peranan penting dalam memajukan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keenam, ada berkat usaha Khalifah Abbasiyah yang sungguh-sungguh dalam membangun ekonomi Islam, pemerintah Abbasiyah memiliki perbendaharaan harta yang cukup melimpah di Baitul Mal. Kemudian yang terakhir yaitu banyaknya buku yang dikarang oleh ilmuwan-ilmuwan dalam lembaga ilmu pengetahuan yang dibangun untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dari sini mungkin ada yang bisa ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Ya, monggo. Apakah ada peninggalan dari kekhalifahan Bani Abbasiyah? Ya, untuk peninggalan dari Bani Abbasiyah tersebut ada 3 peninggalan yang terkenal, yaitu yang pertama ada Istana Ukhaidir, yang kedua ada makam Zumurud, Hatun, dan yang terakhir yaitu ada Masjid Agung Samara. Yang pertama ada Istana Ukhaidir. Istana Ukhaidir ini dibangun pada tahun 775 yaitu di dekat Kufah atau sebuah wilayah yang berjarak 200 km selatan kota Baghdad. Kemudian ada makam Zumurud Hatun, yaitu dibangun pada tahun 1193. Kompleks makam ini tersohor atau terkenal dengan kubahnya yang berbentuk kerucut. Kemudian yaitu ada Masjid Agung Samara yang dibangun pada tahun 848 sampai 852. Kota atau masjid ini terbesar di dunia yang terkenal dengan bentuknya yang berbentuk spiral kalau Masjid Agung Samara.
Ya, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan kembali. Sudah paham, Bu. Nah, untuk kemudian baiklah, untuk menutup perjumpaan kali ini atau pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.